Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Khususnya anggota Jemaat Rayon Immanuel GPDI Karmel, atau untuk Anda yang dapat menjangkau siaran ini dimanapun Anda berada, apapun yang Anda lakukan, saya percaya bahwa keberadaan kita bukan secara kebetulan. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, supaya kita lebih intim lagi bersama dengan Tuhan. Di tengah situasi pandemi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk bertatap muka, tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu bisa melewati batasan-batasan yang ada. Nah, sebelum kita lanjut untuk mendengarkan kebenaran firman pada malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan indah yang Engkau berikan bagi kami pada malam hari ini. Kami boleh mengetahui isi hati-Mu Tuhan lewat kebenaran firman yang akan Engkau sampaikan lewat hamba-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau berjaga-jaga di bibir mulut hamba-Mu, Engkau berada di hati kami semuanya Tuhan, sehingga firman yang kami dengarkan pada malam hari ini akan bisa tertanam dan bertumbuh untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan malam hari ini kita akan temukan di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, ada seorang janda, mantan istri pejabat, sekaligus wanita pengusaha yang sukses. Wanita janda ini memiliki seorang anak laki-laki berusia 18 tahun. Anak tunggal dan merupakan tumpuan dari segala harapannya. Pada suatu hari, sang anak meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Ibu janda ini amat terguncang dan sangat sedih. Saking sedihnya janda tersebut sehingga tidak ada yang mampu menghiburnya. Seharian ibu janda ini hanya termenung, memikirkan dan mengingat keberadaan sang anak yang sudah pergi. Bahkan kadang-kadang semalaman ibu janda ini tidak bisa tidur. Melihat keadaan sang ibu janda yang juga tak kunjung sembuh dari kesedihannya, seorang sahabat kemudian membawa ibu ini untuk menjumpai seorang kakek yang sakti. Ketika bertatap muka secara langsung dengan kakek tersebut, sang ibu janda ini langsung menangis terseduh-seduh dan kemudian dia menumpahkan semua masalah, persoalan, segala kesedihannya, apa yang telah dia alami, kepedihan hatinya kepada sang kakek tersebut. Mungkin karena saking saktinya kakek ini ya. Dan pada saat ibu janda ini sudah puas untuk mengungkapkan perasaan hatinya, ibu ini kemudian berkata, "Kakek, bantulah saya untuk menghilangkan perasaan penderitaan yang sedang saya alami ini. Saya sudah tidak tahan lagi." Dengan penuh simpati dan empati yang mendalam, kakek ini kemudian berkata kepadanya, "Saya akan mencoba untuk membantumu. Nah, pulanglah ke rumahmu, ambillah segenggam beras, dan kembalilah ke sini. Dengan menggunakan beras itu, saya akan mencoba untuk menghilangkan penderitaanmu." Si ibu janda ini segera pulang dan tidak lama kemudian dia kembali ke tempat kakek ini dengan membawa segenggam beras. Lalu si kakek berkata kepada ibu janda itu, "Pergilah ke rumah-rumah di kota ini, kunjungilah semua rumah tanpa terkecuali. Dari gubuk-gubuk reot
sampai rumah-rumah mewah, rumah-rumah elit, ya. Kemudian tanyakanlah kepada setiap penghuni rumah, apakah ada yang tidak pernah mengalami kepedihan dalam hidupnya. Ingat ya, pertanyaannya, apakah ada yang belum pernah mengalami kepedihan dalam hidupnya? Bila ternyata ada, tinggalkanlah sebutir beras di rumah itu. Lalu ibu janda ini kemudian berjalan seharian, berkeliling mengunjungi semua rumah yang berada di kawasan tempat tinggal dekat-dekat situ. Tidak ada satu rumah pun yang tidak dikunjungi oleh ibu janda ini. Baik rumah-rumah yang gubuk-gubuk reot, ya, bahkan sampai rumah-rumah gedungan di daerah kawasan elit. Setelah berkeliling, ibu janda itu kembali kepada si kakek. Dan dia berkata, "Kakek, belum pernah saya mendengar kisah-kisah penderitaan hebat yang melebihi yang sudah saya dengarkan hari ini. Kenapa? Hari ini saya mendengar ada seorang perempuan muda yang diperkosa, kemudian hamil. Dia begitu putus asa dengan kehidupannya, hancur masa depannya. Ada seorang pemuda lulusan perguruan tinggi, sudah bekerja dengan baik, mendapat posisi yang bagus, tapi kemudian karena situasi saat sekarang dia harus di PHK. Ada seorang ibu muda dengan 5 orang anaknya yang masih kecil-kecil, ditinggal oleh suaminya yang ternyata terpikat oleh wanita lain. Ada seorang bapak yang istrinya tewas tertembak oleh anaknya yang tidak sengaja bermain dengan senjata api. Ada lagi sebuah keluarga, pemilik perusahaan besar yang terlilit utang dalam dan luar negeri. Mereka mengalami stres yang berat karena persoalan-persoalan hidupnya. Kakek, tutur si ibu janda ini, semua rumah yang saya kunjungi hari ini, mulai dari gubuk reot sampai kawasan elit, menyambut saya dengan kisah sedih dan derita mereka. Ternyata setiap rumah tidak ada satupun yang tidak punya cerita sedih, tidak punya pengalaman pedih, tidak punya kejadian-kejadian yang merupakan pengalaman yang menyedihkan di dalam hidup. Jadi, tidak sebutir beras pun yang saya tinggalkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sejak saat itu, si ibu janda itu mulai hidup tenang. Pandangan hidupnya berubah. Ternyata bukan dirinya saja yang mengalami penderitaan, kehilangan, kemalangan, kepedihan, dan lain sebagainya. Tetapi masih banyak orang-orang di sekitarnya yang juga mengalami hal yang sama di dalam hidup. Akhirnya, ia dapat menjalani hidupnya dengan lebih tenang dan lebih menerima apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, situasi saat sekarang yang kita alami mungkin tidak sama persis dengan apa yang dialami oleh si ibu janda ini. Kehilangan seorang anak yang dikasihi mungkin tidak sama persis dengan apa yang dialami oleh seorang wanita muda yang mengalami pelecehan dan kemudian tidak tahu harus bagaimana menghadapi kehidupan ke depannya.
Barangkali ada di antara Anda yang merasa bahwa ternyata kehidupannya mirip sama persis dengan seorang pemuda lulusan perguruan tinggi yang sudah bekerja di sebuah perusahaan, mendapatkan posisi yang bagus, tapi kemudian di PHK karena situasi pandemi saat sekarang ini. Ada barangkali di antara kita yang harus berjuang setiap hari untuk berusaha melunasi utang-utang yang ada. Persoalan kita berbeda satu sama lain. Pengalaman hidup kita juga berbeda. Ada yang rada mirip, ada yang tidak. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, tahukah Anda bahwa apa yang kita alami ini adalah semua seizin Tuhan. Dan ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, maka yang kita lakukan adalah kita harus menguatkan hati kita. Sama seperti yang disampaikan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam Yosua 1 ayat 7 dikatakan begini, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita? Karena di tengah situasi yang ada ini, hanya kekuatan dan keteguhan hati kita lah yang mampu untuk membawa kita keluar dari setiap persoalan hidup kita. Karena Tuhan berjanji kepada kita bahwa di tengah lembah bakah sekalipun, Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi jangan pernah takut, karena di dalam Mazmur 31 ayat 24 juga dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nah Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kita bisa menguatkan dan meneguhkan hati kita? Ada yang bilang bahwa, oh ya, kamu tidak mengalami seperti apa yang saya alami, makanya kamu bisa gampang saja mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Persoalan saya lebih berat daripada persoalanmu. Firman Tuhan berkata bahwa percobaan-percobaan yang kita alami adalah percobaan-percobaan yang biasa. Biasa bukan dalam arti kata begini, persoalan, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang kecil, yang biasa-biasa saja, yang sepertinya bukan pencobaan, karena dikatakan percobaan-percobaan yang kita alami itu adalah percobaan-percobaan yang biasa. Bukan demikian. Yang dimaksud dengan pencobaan-pencobaan biasa adalah biasa karena semua manusia itu mengalami pencobaan. Bukan dalam besaran atau kekuatan atau kedukaan yang kita alami ketika kita mendapatkan percobaan itu disebutkan pencobaan biasa, tetapi biasa dialami oleh manusia. Ya, pencobaan-pencobaan biasa itu kita alami di dalam kehidupan kita, tetapi apa dikatakan bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan, ya. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa mengatasi dan melewati percobaan itu. Bagaimana Tuhan memberikan kita kekuatan dan kita bisa menghadapi percobaan-percobaan itu? Teruslah untuk mendengarkan firman Tuhan, teruslah untuk membaca kebenaran firman Tuhan, teruslah berpaut dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan mampu, kita akan kuat, kita akan diteguhkan senantiasa. Saya mau katakan bahwa kita tidak akan mampu untuk kuat kalau kita tidak intim dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menguatkan hati kita, meneguhkan diri kita, kalau kita sendiri tidak selalu mendengarkan ataupun membaca kebenaran firman Tuhan?
Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, luangkan waktumu untuk membaca kebenaran firman Tuhan, menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Mungkin dalam situasi yang sangat sempit ya, karena mungkin kita berpikir waktu kita sangat terbatas untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Tetapi ambil waktu. Firman Tuhan berkata, sisihkanlah waktu 1 jam saja untuk bersama dengan Tuhan ya. 1 jam bersama dengan Tuhan, berjaga-jaga bersama dengan Tuhan. Kita ambil kesempatan untuk mengetahui apa isi hati Tuhan, mengetahui kebenaran firman Tuhan. Dengan selalu membaca kebenaran firman Tuhan itu akan secara otomatis tertanam dalam hati kita, dan itu akan memberikan keteguhan bagi kita ketika kita mencoba untuk mengatasi pencobaan-pencobaan yang ada saat sekarang. Saya percaya bahwa setiap kita sebenarnya adalah firman Tuhan yang terbuka bagi semua orang. Ya. Firman Tuhan berkata, kamu adalah surat yang terbuka. Apa maksudnya surat yang terbuka? Saya mau katakan bahwa yang dimaksud dengan surat yang terbuka adalah kitab yang terbuka bagi semua orang. Nah, bagaimana kita bisa menjadi kitab yang terbuka bagi semua orang kalau kebenaran firman Tuhan itu tidak akrab dengan diri kita? Ya. Jadi mari luangkan waktu, biar hanya beberapa menit untuk membaca kebenaran firman Tuhan, 1 pasal, 1 ayat, 1 pasal, 1 ayat ya, setiap hari, sehingga kita bisa menuntaskan kebenaran firman Tuhan itu ya, dan itu akan tertanam dalam diri kita, memberikan keteguhan bagi kita untuk mengatasi setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga ini menjadi kekuatan hingga bisa memberikan keteguhan bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, demikianlah kita sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan tidak pernah sia-sia. Ketika kita dengarkan, ada sesuatu yang timbul di dalam hati kita, ada kekuatan baru yang diberikan bagi kita semuanya. Kita akan satu di dalam doa untuk mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, apapun keberadaan diri kami sampai pada saat ini, itu karena anugerah kemurahan-Mu yang sudah terjadi dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan hati Tuhan untuk melangkah, menjalani hari-hari yang Kau izinkan bagi kami untuk kelewati Tuhan. Kami percaya setiap berkat yang kami terima Tuhan, bukan hanya secara dalam bentuk jasmani, tetapi juga dalam bentuk rohani. Engkau memberikan kami kekuatan senantiasa Tuhan. Terlebih kebenaran firman-Mu sudah masuk di dalam hati kami pada malam hari ini, sehingga menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Dan kami mengucap syukur untuk semua yang sudah Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah, sembuhkanlah bagi setiap kami yang sakit Tuhan, dan berikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan hanya kepadamu, dan harapan kami tidak pernah sia-sia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur yang kami panjatkan kepadamu dan alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, demikianlah kita sudah bersama-sama di ibadah Rayon Immanuel meskipun lewat online. Saya percaya apa yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini akan memberikan kekuatan bagi kita. Jangan pernah menyerah untuk berharap, dan teruslah berharap, karena di tengah-tengah ketidakpastian hidup ini hanya Yesuslah kepastian. Haleluya.